Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nur Fauzia. Pada proyek akhir saya kali ini yang berjudul implementasi load balancing pada web server menggunakan algoritma fuzzy pada software defined network. Berikut adalah topologi yang saya gunakan, di mana saya menggunakan 3 buah PC, satu PC sebagai klien, satu PC sebagai controller, saya menggunakan controller box, dan satu PC lagi sebagai server, di mana di dalam server ini terdapat 3 buah virtual server yang terdiri dari server 1, server 2, server 3 yang menggunakan OS Ubuntu. Masing-masing dari server ini memiliki memori, disk, dan prosesor yang berbeda. Nah, saya juga menggunakan satu buah switch, di mana switch ini yang akan menghubungkan antara klien, controller, dan server ini. Yang nantinya, ketika klien akan merequest pada salah satu server, maka controller akan mengontrol klien yang nantinya akan ditujukan kepada salah satu server menggunakan controller box ini. Nah, di dalam controller box ini terdapat hitungan fuzzy atau aturan fuzzy yang diterapkan untuk menentukan server yang akan ditujukan untuk klien. PC-PC tersebut diimplementasikan dengan satu buah PC server terdiri dari 3 buah virtual server, satu buah PC controller, dan satu buah PC client, serta satu buah mikrotik jenis hub light yang nantinya akan digunakan untuk menghubungkan 3 buah PC ini. Untuk menghubungkan masing-masing PC dalam menggunakan satu buah switch apply tadi, kita perlu melakukan bridge pada masing-masing jaringan, melakukan bridge dengan menuliskan bridge LAN dan menambahkan port pada masing-masing port yang akan digunakan. Ini Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Nah, mikrotik ini harus di-upgrade ke OpenFlow karena kita menggunakan jaringan SDN jenis OpenFlow. Nah, di sini kita telah memasukkan IP controller dan port yang digunakan. Setelah itu kita masukkan IP address, ini merupakan IP yang digunakan 10.10.10.1/24, yang interface-nya itu LAN. Saya beri nama bridge line PA supaya lebih terlihat dan lebih mudah diingat. Nah, setelah melakukan bridge pada switch ini, maka kita akan melakukan testing untuk masing-masing PC apakah sudah terhubung atau belum. Kita bisa menggunakan testing pada terminal di mikrotik ini di Winbox, atau bisa menggunakan CMD yang berada di yang sudah ada di ini masing-masing PC kita. Nah, kita akan melakukan testing pada komputer server, di mana tadi setelah dituliskan PC 1, server 1, server 2, server 3 itu 10.10.10.11. Nah, maka kita akan coba lakukan testing apakah sudah terhubung atau belum. Nah, ini sudah terhubung antara PC controller dengan PC server. Kita lakukan
untuk server 2 ini juga sudah terhubung. Kita lakukan lagi untuk PC ketiga, server ketiga. Nah, ini juga sudah terhubung. Dan untuk klien 10.30. Nah, ini setiap masing-masing PC-nya sudah terhubung, jadi kita bisa langsung melakukan sistem load balancing-nya. Tetapi sebelum itu, kita harus mengatur pada bagian server, di mana kita akan menggunakan web server jenis Django, yakni web server framework yang digunakan, di mana Django itu sebagai web framework Python yang dibagi atas. Jadi ada dua jenis, yakni ada Flash dan Django. Nah, kenapa saya menggunakan Django? Karena dia itu lebih baru daripada Flash dan lebih mudah dalam menanamkannya pada web server. Tapi dia juga dalam bentuk HTTP dan bisa digunakan, bisa dibuka melalui browser lewat IP-nya. Nah, sekarang saya sedang berada di PC server 1. Sedang berada di PC server, di mana terdiri dari server 1, server 2, dan server 3. Nah, saya sedang membuka server 1, di mana server 1 ini sebenarnya di setiap virtual server ini, dari server 1 sampai server 3 ini telah ditanam web server Django. Web server Django di-create di sini, files, kemudian kita buka folder Django, buka lagi server files. Nah, di sini terdapat beberapa file. Nah, ini merupakan manage.py. Karena Django itu merupakan web framework-nya Python, maka kita menggunakan bahasa Python. Nah, ini merupakan script dari Django yang ditanam. Dia settingan. Ini merupakan settingan dari Django modulnya yang ditanam di VM atau di virtual server 1. Dan ini juga masih ada lagi. Ini untuk settingan dari Django-nya sendiri. Ini yang paling penting dan utama di web server Django. Nah, dia menginstal beberapa aplikasi, ada admin, ada ini message-nya, season. Nah, ini digunakan agar nanti web servernya ini dapat membuka web dari browser. Nah, di browsernya nanti akan keluar hasil dari CPU-nya berapa, terus memorinya berapa yang nanti akan di-request oleh klien. Nah, ini merupakan localhost atau IP yang digunakan di server 1. Ini 10.10.10.11. Nah, dia digunakan di sini. Ini merupakan settingan dari Django-nya. Nah, di setiap server-server ini ditanam settingan di Django, dan ini adalah URLs Python-nya yang digunakan, admin, URL pattern-nya yang digunakan di VM server. Sama halnya seperti di server pertama, kita juga menanamkan Django di server kedua. Nah, ada foldernya juga.
dan di server ketiganya juga sama. Hanya saja yang membedakan dari server 1 dan server 1 sampai server 3 yakni localhost-nya. Localhost-nya yaitu settingan IP di servernya. Kita menggunakan IP 10.10.10.12. Oke, kita lanjut ke PC controller. Sebelum lanjut ke PC controller, ini script ini saya buat di Gedit karena agar lebih memudahkan saya untuk membuat script dan jika terjadi kesalahan lebih mudah untuk dihapus. Baik, di bagian server ini karena server kita menggunakan memori disk prosesor yang berbeda-beda tiap masing-masing servernya. Contohnya ini di server 3 kita menggunakan memori sebesar 4 GB, prosesornya 2 dan hard disk yang kita gunakan ada 60 GB, maka kita akan menggunakan sebuah agen atau kita akan menggunakan psutil, di mana psutil itu merupakan sebuah library Python yang akan mengirimkan data mengenai informasi server seperti memori dan informasi servernya seperti CPU, memori, disk, ataupun network apapun yang kita butuhkan di algoritma fuzzy nanti. Nah, nantinya hasil dari informasi yang telah dikirimkan melalui agen psutil ini akan dihitung oleh algoritma fuzzy di controller. Nah, berikut merupakan ini merupakan script psutil yang ditanamkan di masing-masing setiap server. Nah, di mana respon datanya itu merupakan ada CPU, ada memori dan disk sesuai dengan parameter yang kita butuhkan. Nah, ini juga psutil ini dia dia merupakan library Python yang nantinya itu akan membantu dalam mengolah data mengenai server ini, web server Zhenju. Baik, sekarang kita akan lanjut ke bagian controller. Ini merupakan PC bagian controller, di mana PC bagian controller ini sudah kita berikan script mengenai algoritma fuzzy. Saya beri nama dulu di sebuah folder fuzzy VM LB, itu maksudnya load balancing. Nah, di sini di bagian views. Nah, ini merupakan hitungan fuzzy atau parameternya nanti, di mana kita mendefinisikan adanya rata-rata dari CPU, memori, dan disk yang nantinya itu akan dikeluarkan melalui statusnya itu nanti apa, adakah tinggi ataupun rendah. Nah, ini fuzzy trend ini tuh sebelumnya telah kita buat di MATLAB, range-nya dari berapa ke berapa, dari misalnya ini dari 0 sampai 45 ini kita dengan kondisi low kita telah dibuat dengan mengikuti 27 aturan ini. Hasilnya ini ada dari very low sampai ke very high, yang nantinya ini tuh akan mendefinisikan dari server tersebut di bagian controller. Nah, ini yang nantinya akan mengkalkulasi hasil dari input dari CPU, memori, dan disk melalui agen psutil yang dikirimkan oleh server ke controller. Nah,
dengan dengan servernya itu dengan server 1 IP-nya 10.10.10.11 sampai 12 dan 13 merupakan pendefinisian untuk server 2 dan 3. Ini telah didefinisikan melalui skrip berikut. Nah, ini salah satunya hitungan yang nantinya skrip yang nantinya akan digunakan untuk pendefinisian dari algoritmanya nanti. Pendefinisian untuk klien, di mana klien itu akan ditujukan ke server mana yang memiliki bobot paling rendah. Oke, kita lanjut ke bagian klien. Sekarang kita sudah berada di PC klien, di mana dalam PC klien ini kita tidak menambahkan aplikasi apapun, melainkan kita menambahkan sebuah sistem fungsi dari looping sederhana, di mana nanti ketika klien akan request ke server, dia akan mengubah loopingan tersebut. Berikut loopingannya yang telah saya buat. Saya menggunakan folder perf test, di mana dalam folder perf test ini terdapat sebuah sedikit codingan yang nantinya akan membantu dalam request klien. Ini merupakan sedikit dari codingannya, di mana ketika kita akan mengirimkan 200 request dari klien, maka menuju ke controller dengan menggunakan curl HTTP ini. Maka nanti 200 klien itu akan muncul di 200 request itu nanti akan muncul di controller. Nanti hasil hitungannya akan ada di control tersebut. Kita juga bisa mengubah ini, misalnya dari 200, 500 ataupun sampai 1000, tergantung dari keinginan user dan tergantung juga pada kekuatan PC tersebut. Disesuaikan juga dengan requestannya. Baik, kita akan melakukan simulasi. Kita jalankan perintah berikut. Nah, kita masuk dulu ke Django dan Fuzzy VM Server. Lalu kita jalankan perintah pattern manage run server dan masukkan IP-nya untuk menjalankan server ini. Kita jalankan masing-masing servernya. Nah, ini berarti server sudah siap digunakan. Kita lakukan pada server 1 dan server 2 hal yang sama. Ini pada server 1, ya dia sudah bisa dijalankan. Kita lanjut ke server 2. Ini di server 2, kita jalankan. Oke, server 2 sudah siap. Ini server 1, server 2 sampai server 3 sudah siap untuk dijalankan. Baik, kita langsung ke PC controller. Kita akan menyiapkan PC controllernya. Di PC controller kita masuk ke folder Django. Langsung kita masuk ke folder Fuzzy VM LB. Enter. Kemudian kita jalankan perintah Python 3 manage to run server. Terus masukkan lagi
IP controllernya, kita enter untuk menjalankannya. Oke, sip. Ini artinya sedang melakukan pengecekan di PC controllernya, dan controller sudah siap digunakan. Lalu kita lanjut ke PC client. Kita akan setting loopingnya dulu agar menerima 20 request. Kita sekarang sudah berada di PC client. Nah, untuk itu kita akan membatasi requestnya terlebih dahulu untuk pengujiannya. Kita masuk ke File Explorer. Kemudian kita ke folder perf test, kita masuk ke file perf test, dan kita akan ubah menjadi yang tadinya 200 request, kita akan ubah menjadi 20 request terlebih dahulu untuk pengujian sekarang di JGedit-nya ini. Oke, kita akan ubah sistem looping sederhana ini. Oke, kita save. Selesai. Nah, setelah melakukan ini, kita akan melakukan request dari PC client. Kita besar dulu, kita maximize, tapi kita terlebih dahulu masuk ke foldernya perf test. Nah, baru kita menjalankan perintah untuk melakukan request tersebut, karena filenya itu namanya perf_test.sh. Jadi kita akan menjalankan perintah search perf_test.sh. Oke, kita jalankan. Kita jalankan 20 request. Nah, ini kita lihat ke bagian controller, dimana ini sudah terbaca bagian memori, disk, dan CPU-nya. Ini akan terus berkelanjutan seperti ini sampai 20 request itu selesai, dan di sana tertulis dia akan redirect ke ada yang masuk ke server dengan IP 10.10.10.13 yaitu server 3, atau ada juga yang masuk ke yang di redirect ke server dengan IP 10.10.10.12 yaitu server 2. Ini kebanyakan masuknya ke server 2. Maaf, tadi dapat kesalahan teknis. Layarnya redup. Nah, ini sudah selesai 20 requestnya. Saya tidak bisa scroll atas bawah karena saya menggunakan X. Bisa. Nah, ini dia. Jadi rata-rata dia masuk ke server 2 dan server 3.
Mari kita cek kondisi server 2 dan server 3-nya. Ini adalah kondisi server 3 di mana dia juga sempat menerima request dari klien dengan tanda adanya get message HTTP. Nah, itu merupakan request dari klien menuju ke server 3. Ini kondisi server di mana dia memiliki bobot sedang. Ini kondisi di server 2 di mana dia banyak mendapatkan request dari klien untuk untuk diri direct menuju server 2 ini. Nah, ini kondisinya. Maka dari rata-ratakan tadi bahwa server 2 ini merupakan server yang memiliki bobot paling rendah di antara server 1 sampai server 3 ini. Dan untuk server 1, nah ini merupakan kondisi dari server 1 di mana dia tidak mendapatkan request dari klien karena dia dalam kondisi setelah hitungan fuzzy tadi, dia merupakan server dengan bobot paling tinggi atau dia memiliki very high perform, bobotnya itu tinggi sekali di antara server 1 sampai server 3. Dan ini merupakan kondisi di mana dia tidak mendapatkan request dari klien. Selain tadi di controller, nah di klien juga kita bisa melihat server mana dia akan menuju, klien akan ditujukan ke server mana, dimana pertama dia menuju ke server 3, server 3, kemudian ke server 2, kebanyakan ke rata-ratanya di server 2, karena server 2 merupakan server yang memiliki bobot paling rendah sesuai dengan perhitungan fuzzy tadi yang telah ditunjukkan. Begini kondisi klien ketika telah adanya request, telah melakukan request ke server. Dan ini kondisi dari PC controller yang tadi telah melakukan perhitungan fuzzy. Nah, dia menghitung rata-rata memori, CPU, memori, dan disk pada masing-masing server. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan melalui proyek akhir saya yang berjudul implementasi load balancing web server menggunakan algoritma fuzzy pada jaringan server defined network. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.